Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula min. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih tepat untuk badan itu. Shadaqallah wa shadaqa rasulihil karim. Berbahagia sekali pada awal siang ini kita bisa bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla di masjid ini. Mudah-mudahan adik-adik, sahabat-sahabat sekalian selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah tentang 3F atau 4F. 4F apa saja? Yang pertama food, 2 fun, 3 fashion, 4 film. Saya kira saya merasa bersalah dulu karena saya belum menulis buku yang seharusnya saya tulis, yaitu fikih 4F ini. Saya sudah lama bercita-cita, bahkan kerjasama dengan media untuk mengangkat masalah panduan untuk 4F ini. Ini termasuk fikih lifestyle yang harusnya menjadi perhatian saya dan orang-orang satu spesies dengan saya. Bukan cuma itu sebetulnya. Seharusnya orang-orang seperti saya yang banyak bersalah ini, sebelum Twitter muncul sudah harus dibuat fikih bagaimana menggunakan Twitter secara Islam. Bahkan sebelum Instagram muncul juga seharusnya sudah saya buatkan fikihnya, bagaimana cara berinteraksi dengan Instagram. Pengakuan dosa dulu, jadi ada kesalahan dan kekurang cekatan. Namun pada saat yang sama, saya dengan teman-teman, dengan tim di Akal Islamic Center dan tim media juga sudah berjuang untuk masuk ke dunia media, setidaknya mengantisipasi semua ini secara secara gradual. Misalnya selain membuat program Hafiz Quran di RCTI dan di Trans 7, begitu juga saya dan teman-teman mengembangkan program Khazanah 7, yang sebetulnya panduan-panduan ini semua kalau mau dibuka ya itu sudah banyak sebetulnya.
Jadi kalau Anda browsing di internet, ketik aja misalnya masalah makanan khazanah 7 gitu, atau makanan halal gitu, itu Anda sudah banyak dapat fikihnya karena sudah ratusan episode ya terkait dengan masalah 4F ini. Hanya saja barangkali versi bukunya yang saya harus terbitkan setiap pertemuan seperti, kemudian adik-adik teman-teman sekalian itu kemudian punya panduan yang ringkas. Tapi kalau mau gratis dan dalam bentuk gambar ada videonya, ya browsing saja di Khazanah 7 itu sudah komplit. Nah, ini semua bagian daripada bagaimana mencari solusi agar problematika 4F ini bisa kita atasi. Ayat yang pertama saya baca tadi adalah perintah kepada seluruh anak Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambil pakaianmu yang paling bagus kalau kalian mau ke masjid. Ini fashion. Jadi bagaimana berpakaian, kapan berpakaian bagus, dan di tempat yang mana berpakaian yang bagus. Sebetulnya kalau Anda buka buku fikih itu ada bab khusus yang mungkin satu judulnya itu cukup memakan ratusan halaman. Bab al-malabis, bab masalah pakaian, yang secara ringkas dari sisi fashion sebetulnya agama kita itu sudah sangat-sangat detail, yang bahkan kalau kita buka channel fashion di TV, karena ada channelnya sendiri ya, saya melihat apa yang mereka tampakkan itu sebetulnya setback, kembali ke masa Flintstone, zaman batu sebetulnya. Mereka saat ini nggak ngerti cara berpakaian yang benar. Kalau candaannya Ustadz Fazlan dari Papua, kesian ya orang-orang Jakarta baru belajar telanjang. Kami itu udah bosan telanjang di Papua, sementara Anda baru belajar telanjang. Dulu waktu kami masih jahiliyah, masih bodoh, memang terpaksa telanjang karena bukan berarti kami gak mau telanjang, gak mau pakaian, emang gak punya duit, gak tahu gimana cara berpakaian yang benar. Siapa bilang suku Asmat itu doyan dengan pakaian kotekanya? Enggak juga. Hanya karena departemen tertentu menginginkan budaya Asmat itu tetap dengan kondisinya supaya bisa keliling dunia pakai koteka, ya terpaksa mereka. Di luar itu juga mereka malu, kemaluannya itu diekspos kemana-mana. Rasa malunya itu ada. Jadi orang Jakarta ini kasihan, justru setelah sekolah malah belajar telanjang. Aneh memang. Bab al-malabis di dalam bahasa agama kita ini sangat detail sekali. Bahkan laki-laki tidak boleh menggunakan sutra 100%. Tidak boleh menggunakan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh perempuan seperti cincin emas misalnya. Ya. Karena setelah diteliti menurut penelitian secara kontemporer, Anda juga terlalu mudah untuk mendapatkan informasinya. Ya, Islam bukan cuma sekedar bisa melarang, tetapi ternyata memang ada efek negatif yang sangat berbahaya bagi laki-laki jika menggunakan sutra dan emas. Tetapi bukan kemudian Islam hanya melihat dari sisi itu, bahkan boleh laki-laki menggunakan sutra kalau memang untuk berobat penyakit kulit. Sebab pakaian sutra bagi laki-laki dengan kulit sensitif itu bisa menjadi obat tertentu. Jadi sedetail itu agama kita mengatur tentang fashion ini. Begitu juga tentang food,
bab al-at'imah di fikih itu. Saya sering bercanda begini, jangan nikah deh sebelum khatam bab nikah, karena segala sesuatu itu harus tahu ilmunya dulu. Anak-anak sekarang nih menikah itu modalnya dua, satu cinta, dua kerja. Padahal yang mesti dikuasai itu satu fikih nikah, dua hukum positif nikah, tiga psikologi pernikahan, empat kesehatan reproduksi, lima keuangan keluarga, enam parenting, tujuh masalah manner, akhlak di meja makan sampai akhlak di kamar tidur, tujuh survival, bagaimana bertahan di 3 bulan pertama, 3 tahun pertama, karena di sini banyak sekali perceraian dan seterusnya. Bahkan setelah itu harusnya Anda mempelajari bagaimana menjadi ayah sukses, bagaimana menjadi ibu yang sukses. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini modalnya cinta, kerja, bungkus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dalam rumah tangga itu mereka tidak punya visi. Nah, jangan nikah sebelum membaca bab nikah. Seharusnya. Sayangnya teori yang dipakai teorinya Kama Sutra pula gitu. Padahal di dalam Islam itu ada yang lebih hebat aturannya. Kalau mau baca buku Tuhfatul Arus, itu lebih detail daripada Kama Sutra dan secara syar'i dijelaskan dengan baik. Bagaimana membangun generasi secara sehat sampai konsep dasar seksualitas dan berhubungan seksual. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian, ini cuma kitanya barangkali yang terlalu mengikuti hawa nafsu, dan mungkin pendidikan keluarga di pengasuhan rumah tangga kita yang kurang, sehingga kemudian kita lebih kenal dengan 4F ala jahiliyah ketimbang cara Islam. Fashion misalnya. Coba lihat, saya tidak tahu tren 2015 menampakkan sisi apanya lagi kira-kira. Di dalam Islam, cara berpakaian itu buat perempuan misalnya itu sederhana sekali, dengan 4 kata tidak. Tidak ketat, tidak transparan, tidak apa lagi, tidak mencolok, tidak apa lagi, apa lagi kira-kira? Coba sebutkan satu lagi. Satu tidak apa tadi? Tidak ketat. Yang kedua tidak transparan. 3 tidak mencolok. Coba tambah satu lagi, akhwat, tidak apa lagi kira-kira? Halo? Hah? Tidak mirip. Tidak minim. Ya udah, tidak menampakkan aurat gitu maksudnya. Bagus. Tapi masalahnya mereka juga nggak tahu yang mana aurat, yang mana urat gitu. Ini juga masalah. Coba lihat ayat yang saya bacakan tadi. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Harusnya pakaian paling bagus, parfum paling enak itu dipakai ketika menuju masjid. Maknanya apa? Bukan berarti kemudian kalau di rumah cukup pakai daster bau minyak gitu, enggak juga.
Ini makna pertama ketika kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat di mana fashion paling bagus kita pakai adalah ketika kita dalam konteks beribadah. Ketika tunduk rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di tempat-tempat yang memang kita dianjurkan untuk mengenakannya dengan baik. Misalnya perempuan harus lebih cantik di hadapan suaminya ketimbang di hadapan orang lain. Kalau sekarang terbelah, di hadapan suaminya pakai daster robek-robek gitu ya, bau minyak goreng pula gitu. Tapi kalau di hadapan orang lain tampil secantik-cantiknya, bahkan dengan parfum yang menggoda. Yang dalam agama fashion seperti itu sebetulnya sudah masuk kategori berzina. Yang ketiga, masalah food, makanan. Hadisnya jelas sekali. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tempat yang paling tepat untuk badan itu adalah neraka. Sebetulnya sebelum masuk ke neraka akhirat, dia sudah merasakan neraka dunia. Yang kedua, orang-orang yang makanannya bercampur dengan yang haram, ditolak doanya selama 40 hari. Bahkan ada yang mengatakan bisa tertolak ibadahnya selama 40 hari. Fun, ini lebih gila lagi. Termasuk film bisa jadi satu. Saya mau kasih contoh. Ada film judulnya Thanks for No Smoking. Terima kasih untuk tidak merokok. Film yang berdurasi 90 menit kira-kira begitu. Hanya ingin menyampaikan pesan bagaimana mengajak anak muda merokok. Pesan yang disampaikan pun dari 90 menit, dia cuma butuh kira-kira beberapa detik saja, tidak sampai 1 menit. Ya, ceritanya begini. Sebuah perusahaan rokok punya produk, bagaimana caranya supaya produknya ini digandrungi oleh para pemuda. Ya, kalau di Jakarta nih gilanya, bodohnya kepala sekolah. Saya melihat banyak kepala sekolah negeri pula, lapangan basketnya itu sponsornya perusahaan rokok. Saya nggak ngerti di mana otaknya kepala sekolah itu dan para guru. Padahal rokok itu adalah permulaan narkoba. Ini ceritanya begini. Perusahaan ini kemudian menyiapkan dana sekitar $1,5 juta untuk biaya 500 juta dolar untuk biaya marketing. Coba Anda lihat iklan-iklan di jalan raya di Jakarta ini, iklan apa yang paling bagus dan paling mahal? Rokok. Botol kemasan apa yang botolnya itu kemasannya paling bagus? Kecap, minyak wangi, atau parfum, atau minuman keras. Minuman keras. Sehingga banyak anak muda yang rumahnya itu hiasannya adalah botol minuman keras. Karena saking kerennya itu bungkusnya itu. 500 juta US dollar ini separuhnya, 250 jutanya digunakan untuk membuat penelitian tentang bahaya tembakau. Ini yang buat perusahaan rokok. Bagaimana caranya jualan es krim di kutub utara supaya laku? Ada ide? Bagaimana caranya jualan es krim di kutub utara supaya laku?
Sama pertanyaannya, gimana jualan racun supaya laku? Itu pertanyaan. Jadi menjadi seorang marketer rokok itu memang cara berpikirnya lebih susah. Lebih susah daripada menjual es krim di kutub. Menjual es krim di kutub utara adalah es krim yang menghangatkan tubuh, begitu kan? Berarti es krimnya diapain itu supaya menghangatkan tubuh? Hah? Oke, campur jahe. Jadi es jahe. Kira-kira begitu dulu deh. Harus kreatif. Nah, sekarang lebih sulit lagi. Bagaimana menjual makanan beracun supaya laku? Kenapa botol minuman keras itu dibuat sedemikian rupa kemewahannya? Karena si pembuatnya tahu kalau isinya adalah racun. Noh, lihat tuh pelacur-pelacur. Pelacur-pelacur itu sebetulnya isinya tuh racun. Apa yang dilakukan oleh para pelacur supaya racunnya tertutupi? Ya, dandanannya. Bagaimana seseronok mungkin begitu untuk mengeksploitasi hawa nafsu para lelaki hidung mancung. Sehingga harga pelacur itu tergantung pada hawa nafsu pembelinya. Banci pun ditawar mahal itu kalau hawa nafsu sudah menggelora. Saya kurang tahu masih di mana tempatnya banci sekarang ini. Kalau zaman dulu sih masih di Taman Lawang ya. Kalau sekarang di mana dia beredarnya? Kalau sekarang udah cakep-cakep sekarang itu. Kalau dulu kakinya masih kayak singkong bakar gitu kan. Kalau sekarang dia sudah operasi transgender bahkan bisex. Saya mau kembali ke rokok dan cara berpikirnya dulu. 250 juta dolar untuk mendirikan lembaga penelitian bahaya tembakau, bahkan yang membuatnya perusahaan rokok. Lihat di strategi pemasarannya. Perusahaan rokok bikin lembaga penelitian di Amerika tentang bahaya tembakau. Oke. Dipanggillah pakar-pakar dari berbagai universitas. Dengan bangga si para pakar, para profesor ini kemudian bekerja di lembaga penelitian ini seakan-akan mereka sedang berjuang melawan tembakau, padahal yang bikin perusahaan rokok. Apa yang dilakukan oleh perusahaan rokok? Si perusahaan rokok ini cuma taruh orang marketing saja di dalam, orang pemasaran. Apa pekerjaannya marketing? Keluar masuk sekolah, kampus, SMU dan SMP. Apa pekerjaan si marketer? Menjelaskan tentang bahaya rokok di sekolah-sekolah. Coba lihat iklan rokok. Sekarang bukan lagi merokok dapat menimbulkan apa? Impotensi, kanker. Kalau sekarang kepanjangan. Bintang iklan nomor 1 itu kan yang ngepul gitu kan. Merokok, apa judulnya? Membunuh. Tapi apakah orang kapok dengan iklan itu? Enggak, bahkan dia sambil merokok. Oh gitu ya iklannya. Ya. Karena dalam strategi marketing ini, itu sebetulnya gambar rokok itu ketika orang sudah dalam bentuk merokok, ini sudah pesanan. Ini daya tawarnya perusahaan rokok kepada Depkes, silakan tulis dalam bentuk apa saja, tapi tolong gambarnya orang lagi merokok. Itu yang dia mau. Jadi sebetulnya ambigu.
iklan rokok membunuhmu, tapi gambarnya orang merokok dengan asap, itu justru membuat orang tertarik. Nah, ketika dipromosikan itu di sekolah, anak-anak dibuat bukannya kapok merokok, tapi malah tertarik ingin merokok. Puncaknya, ini karena orang-orang ini bodoh, ya nggak mengerti bagaimana strategi pemasaran kejahatan ini. Iblis misalnya, iblis itu menggoda Adam dari arah yang tidak disukai Adam atau dari arah yang disukai Adam. Arah yang disukai, sehingga Adam kemudian terpedaya, gitu kan? Adam digoda, Adam dan Hawa, tahu nggak kenapa kamu berdua dilarang mendekat ke buah pohon ini? Tuhan kamu berdua takut kalau kamu nanti berubah jadi malaikat dan kamu berdua akan tinggal abadi di surga. Aku sih nasihatin aja sama kamu. Ini iblis marketing strategi. Dan itu yang banyak dilakukan lewat fashion, fun, food, film, dan apalagi semuanya. Dibuatlah film. Dari 90 menit durasinya itu, dia cuma minta maksimal 1 menit saja untuk merusak semua penonton. Secara keseluruhan isi film ini bagus semua nasihatnya, tapi ada sisipan nasihat yang cuma 1 menit. Pertama, dipilihlah pemainnya aktor yang disukai oleh banyak pemuda di Amerika, khususnya para remaja. Siapa yang digandrungi? Kalau sekarang kira-kira nih di usia-usia Anda, artisnya, bintang filmnya, atau tokohnya siapa yang paling digemari kira-kira? Kalau orang Anda barangkali kebanyakan ini sport ya. Ya. Siapa kira-kira? Messi, si Yahudi ini, atau si R7, atau sekarang sudah Bale gitu ya? Ya, Bale ini pemain Persib, Bale. Jadi setelah dipilih tokohnya yang disukai oleh anak muda, ceritanya begini. Si aktor kemudian dalam kondisi stres dan depresi. Dalam satu adegan yang tidak sampai 1 menit, dia marah sekali, kecewa sekali, sampai pukul meja, pating barang. Lalu kemudian mulai dia reda, lalu diambil rokok, cabut, langsung tenang. Cuma itu yang dia mau, dengan biaya $250 juta. Cuma iklan itu yang dia mau. Kira-kira setelah marah, kemudian merokok, menghisap yang dalam, tenang gitu. Apa kata anak muda kira-kira? Keren, cool, mantap, ini baru lelaki gitu kan. Udah keluar, seluruh nasihat itu hilang. Yang diingat adalah pulang dari nonton, anak-anak ke warung semua, praktek cara ngisep yang dalam tadi. Sukses filmnya. Padahal judulnya terima kasih untuk tidak merokok, tapi memerintahkan orang untuk merokok. Itu strategi bagaimana kerusakan-kerusakan masuk ke dalam
kehidupan kita. Memang 4 hal ini yang mereka jadikan sebagai pintu gerbang utamanya. Fun, pacaran. Saya mau ambil 2 orang, kamu sih. Apa pendapat kalian berdua tentang pacaran? Jadi langsung aja tentang pendapat saya tentang orang yang pacaran. Menurut saya sih kalau orang pacaran itu ya sama saja melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dengan pacaran banyak waktu kita yang tersita untuk memperhatikan pacar kita. Contohnya? Mungkin contohnya misalnya siang-siang misalnya yang pacaran misalnya agak bagus kita. Assalamualaikum, udah makan belum? Ini pacaran Islami gitu ya. Terus udah makan belum? Terus Ya, terus mungkin dia bilang belum nih. Terus kamu bilang apa? kalau belum apa ya? Ya ngomongin aja sesuai pengalaman. Mungkin kalau jawabannya belum, ayo dong makan, ya nggak tahu. Ini tipe laki-laki yang perhatian tapi pelit kayak begini. Ya, Terus yang kedua ya, jadi menurut kamu pacaran itu tidak berguna? banyak menghabiskan waktu yang Iya, jadi tidak berguna. Oke, tetangganya dulu. Sama, pertanyaan sama. Kalau dia kan tidak berguna derajatnya nih. Saya mau tanya Anda apa? Menurut saya pacaran sendiri itu sama perbuatan itu yang berguna juga. Tidak berguna ya. Selain menghabiskan waktu, ya juga nggak penting juga sebenarnya. Begini. Karena dari tadi yang kita sebagai seorang muslim kan pasangan suri kawalan kita adalah Rasulullah dan Rasulullah. Stop. Kamu punya pacar nggak? Enggak. Belum pernah pacaran. Sama sekali. Pikiran aku tidak. Pikiran aku. Ada yang pernah naksir kamu? Ada yang pernah nembak kamu gitu, I love you mas? Kalau secara langsung enggak. Ngomong secara langsung enggak? Isyarat-isyarat ada? Oh iya. Kamu tipe laki-laki yang sensitif. Terus apa pendapat kamu selama kuliah orang menjomblo itu? Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang asing. Jadi berbahagialah orang jomblo yang asing itu. Sekali kan sekarang yang pacaran dan jumlah jomblo itu makin banyak. Jadi ya jumlah jomblo itu sedikit. Ya. Mungkin banyak orang yang pacaran sekarang. Bagus sekali. Jadi Anda bisa kita angkat sebagai ketua forum jomblo Sakinah. Jomblo bisa dilihat. Jomblo bisa dilihat. Mantap, bagus sekali. Sebetulnya pertanyaannya begini. Pacaran itu hukumnya apa sih dari hukum yang 5? Nah, sekarang masuk ke agama. Pacaran itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram? Yang terakhir. Haram. Ya. Kenapa haram? Karena hubungan antara iman dan nafas sendiri itu begitu dijaga dan bahkan untuk memandang pun sebenarnya tak boleh. Diharamkan ya. Pacaran itu
Memandang itu sahmun min ashumi syaitan. Di antara panah-panah setan itu adalah memandang perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit gimana? Haram ya. Dalam hadisnya lebih baik besi di kepala 40 tahun siksaannya daripada bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Ciuman itu tadi sentuhan kulit tuh, ser gitu kan. Ciuman secara hukum itu udah lebih besar lagi haramnya ya. Itu kan sudah perbuatan zina di situ. Ya, zina mata saja haram, apalagi sudah berciuman. Ini nggak apa-apa kita agak vulgar, ya, supaya pada pacaran ini ngerti gitu. Apa yang dia lakukan sebetulnya sangat berbahaya. Terus berzina, tapi kelamin tidak dimasukkan ke dalam kelamin, hanya menempel saja. Itu namanya zina. Pemuda yang melakukan itu hukumannya apa? Dicambuk 80 kali cambukan, 100 kali cambukan di depan umum, dan tagrib 1 tahun, diasingkan, dibuang. Karena itu laki-laki berbahaya dan perempuan berbahaya, dan merupakan penyakit sosial dan sampah sosial, sampah masyarakat. Kalau dia sudah bersuami dan sudah beristri, wajib mati, sehingga harus dirajam. Dirajam itu caranya dipendam separuh badan, disiapkan batu kerikil, tidak boleh batu besar, dan setiap orang melintas wajib melemparnya, dan melemparnya tidak boleh dengan rasa kasihan. Pertanyaan saya, kalau memang pacaran itu haram, ada haram mukhaffafah, ada haram mughalladhah, ada haram ringan, ada haram berat. Pacaran itu haram ringan atau haram berat? Masuk haram berat. Jadi ada 4 sisi positif pacaran. 1, positif haram. 2, positif zina. Tinggal 3 nih. Saya sebutkan bukan 4 ya, 3 aja. Dan yang ketiga bisa positif hamil. Sebutkan 3 sisi positif pacaran. 1, positif haram. 2, zina. 3, positif hamil nanti ujung. Berarti ini lebih parah daripada makan babi. Anda sholat, Anda kuliah, Anda memang tidak kelihatan makan babi, tetapi Anda mengerjakan yang lebih haram daripada makan babi, yaitu pacaran itu. Anda tidak minuman keras, tetapi Anda sudah melakukan yang lebih berbahaya daripada minuman keras, dosanya itu. Dan ini masuk dalam kategori as-sab' al-mubiqat. Anda tidak berjudi, kelihatan nggak berjudi, tapi Anda sudah melakukan sesuatu yang lebih parah daripada judi. Dari urutan 77 dosa besar itu, kita gitu ya, seringkali sebetulnya sudah melakukan yang paling haram, tapi merasa tidak apa-apa. Nah, sekarang masalahnya kasih tetangganya. Bagi anak muda sekarang, pacaran itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau dianggap sebagai sesuatu yang celak. Bagi anak muda zaman sekarang, kalau pacaran sebagai barang biasa. Bahaya nggak ini? Rusak nggak otaknya? Terus ini fun
fun yang seringkali sebetulnya ini sangat berbahaya. Kamu sudah punya pacar? Pernah pacaran? Insya Allah apa? Pernah? Belum pernah? Yang benar. Pernah? Belum. Sangat membanggakan mereka-mereka yang penganut anti pacaran langsung saja menikah. Itu bukan fun yang tepat. Sekarang yang berpacaran dan sudah tahu dosanya, siap untuk move on? Saya tanya sekali lagi, tunduk kepalanya, tundukkan kepalanya semuanya. Yang sekarang punya pacar dan sedang berpacaran, jawab yang keras. Siap move on? Jangan pura-pura diem deh. Siap move on? Siap move on? Oh, berarti nggak ada yang siap di sini, mau lanjut dia. Terima kasih. Silakan duduk. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Ini bentuk fun yang gak lucu sebetulnya, yang tidak funny. Satu kisah, ada seorang pemuda. Pemuda ini diminta untuk membunuh bayi. Dia menolak. Diajak berzina, dia menolak. Kemudian dia memilih yang terkecil resikonya menurut dia. Lalu dia diajak mabuk, mau. Biasanya kan anak muda ini kadang-kadang ikut mabuk, ikut narkoba ini kan karena toleran sama temennya kan. Iya. Sebetulnya dia nggak merokok, tapi nggak enak kalau nggak merokok gitu kan. Rasanya kok nggak gaul gitu. Dalam proses pencarian jati diri, mabuklah si pemuda ini. Setelah mabuk, dia kehilangan akalnya. Lalu setelah itu dia berzina. Setelah berzina kemudian dia membunuh bayi. Mabuk cinta, berzina, hamil, membunuh bayi, itu banyak dilakukan anak muda sekarang dengan berbagai cara. Bahkan kemarin di satu daerah di pinggiran Jakarta, anak SMU melahirkan di taman sekolah dalam kondisi berdiri. Ini zaman memang sudah akhir zaman. Adik-adik sekalian, ada diceritakan seorang pemuda lalu ditaksir oleh perempuan cantik, kaya raya, dan memiliki jabatan yang tinggi di satu negeri. Lalu dipaksa untuk berzina si pemuda ini. Tapi karena jiwanya yang suci dan selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia pamit kepada perempuan itu, "Baik, saya akan layani nyonya, tapi beri saya kesempatan dulu untuk berbersih ke kamar mandi." Silakan. Rupanya di kamar mandi
dia lumuri tubuhnya dengan kotorannya sendiri. Dia buang air besar, dilumuri ke seluruh tubuhnya. Lalu mendekatlah dia ke perempuan itu dan berkata, silakan dekati aku. Kalau ini yang kau suka. Perempuan itu merasa jijik dan hilang seleranya. Laki-laki ini pun bebas, pemuda ini pun bebas. Bagi dia, melumuri tubuh dengan kotoran jauh lebih terhormat daripada harus melayani nafsu birahi perempuan itu. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, berikanlah kejujuran pandang kepada nurani kami untuk menyatakan yang benar adalah benar, dan mampukanlah kami ya Allah berada di atas jalan kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah kejujuran pandang kepada nurani kami untuk menyatakan yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi jalan kebatilan itu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami ya Rabbana. Adik-adik, saudara-saudari sekalian, usia muda kalian ini adalah usia yang sangat mahal. Ada satu cerita. Kemarin ada seorang ibu datang kepada saya, Ustaz, saya sudah bersuami, saya sudah punya anak satu. Lalu kami pertemuan reuni teman-teman kampus kami. Terus di sana saya berjumpa dengan pacar kami yang dulu ketika di kampus, dan kami pun berzina. Lahirlah anak kedua kami hasil zina kami dengan mantan pacar kami dulu ketika pertemuan reuni kampus. Saya bilang, ibu yakin itu hasil zina? Saya tidak perlu tes DNA Ustaz, karena wajah anak saya itu persis dengan pacar saya yang saya berzina dengannya itu. Jadi efek pacaran itu fun. Itu bukan cuma sekarang bahayanya. Nanti setelah kalian menikah, dan bahkan yang bertemu dengan saya yang melakukan itu akibat pacaran, yang sudah punya cucu balik lagi dengan pacarnya yang lama dan berzina. Sudah punya cucu. Saya tidak berbohong, demi Allah, ini fakta. Bekasnya pacaran itu, betapa lama bahayanya dan betapa bahayanya setan itu. Saya agak fokus sisi fun di soal pacaran ini karena masalah ini dianggap sesuatu yang biasa, padahal begitu besar bahayanya. Bukan cuma sekarang, sampai kakek nenek itu bahaya terus. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Di kampus memang saya begini, adik-adik sekalian, kalian ini belum matang ilmu agama sudah langsung ambil ilmu dunia.
belum terbentuk cara berpikir secara tauhid, secara ibadah, secara fikih, sudah masuk ke dalam praktik-praktik keduniaan. Saran saya, baik pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua, matangkan lagi dasar-dasar ilmu agama kalian. Caranya gimana? Cari guru. Anda konsisten mengaji dengan guru, mulazamah namanya. Satu guru di mana tempat kalian berguru dan mengaji. Kalau mau ketemu saya setiap Kamis malam di Tebet, datang aja ke sana. Minimal seminggu sekali. Tadabbur Al-Quran. Di luar itu wajib kalian membaca tafsir Al-Quran. Bayangkan, kalian tuh serius membaca buku yang ditulis oleh manusia, tapi kalian tidak serius mempelajari pesan cinta Al-Quran dari Allah pencipta kalian. Kalian serius belajar ilmu yang ditulis oleh manusia yang mungkin benar, mungkin salah. Membaca buku yang dibuat oleh manusia dan berani bayar mahal, berani mengorbankan waktu, padahal ilmunya mungkin benar, mungkin salah. Tapi cita-citanya pengen masuk surga. Sementara kitab yang membuat kalian bisa masuk surga tidak kalian baca secara serius. Ini disorientasi. Wajib itu. Karenanya minimal di kampus kalian harus punya kelompok. Harus punya kelompok di mana kalian saling charger kesalehan satu sama lain. Kelompok ini cari unit-unit kegiatan yang teman-temannya itu orang-orang yang baik dan sekumpulan orang yang mau mengajak kebaikan kepada kesalehan. Maksud saya begini, setelah tim kalian berusaha untuk menjadi orang baik, kemudian bergerak menyebarkan kebaikan. Jangan cuma jadi orang saleh, tapi jadilah musleh yang melakukan perbaikan. Tidak cukup hanya jadi orang baik. Dan harus berani menjauhi unit-unit kegiatan atau kelompok-kelompok teman-teman yang jauh dari nilai kebaikan. Dan kalian harus berani melakukan nahi mungkar. Harus berani. Misalnya kalian ini di kampus memang lagi cari jati diri, lagi proses pembentukan jati diri. Kalian harus betul-betul efektif menggunakan waktu. Nomor satu, yang namanya seorang mahasiswa itu ilmu. Yang namanya ilmu itu ikra. Bukan mahasiswa. Kalau kelamaan di luar kelas, di luar perpustakaan, bukan mahasiswa namanya. Saya bangga kemarin anak-anak UGM ketika berkumpul di Jamaah Sholahuddin, di TB anak-anak Salman, bahkan di UI anak-anak Salam, ya. Itu saya lihat hanya sedikit memang. Kos itu cuma buat mandi sama taruh tas dan taruh pakaian. Usai pulang kuliah, dia kemudian ke masjid menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Dia ke perpustakaan. Waktu sholat kembali ke masjid lagi. Istirahat waktu asar bersama teman-temannya, dia berkelompok santai di lingkungan masjid. Maghrib makan malam dia boleh keluar sebentar ke kos untuk mandi dan ganti pakaian. Malamnya kajian lagi di masjid lagi. Jadi waktu mereka betul-betul efektif digunakan itu. Dan orang-orang seperti ini yang berbakat jadi orang besar. Di ITB anak-anak Salman
itu bahkan berkelompok sejak di kampus. Mereka sudah punya bisnis. Malu jadi anak kampus masih minta uang sama orang tua. Bahkan buat rokok masih minta sama orang tua, itu malu-maluin sebetulnya. Kalian ini kalau diukur dari cara pendidikan Islam itu udah telat banget. Muhammad Al-Fatih itu bisa menumbangkan Konstantinopel di usianya yang 20 tahunan. Kekuatan muka bumi Romawi di Konstantinopel itu hancur oleh kekuatan seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Tariq bin Ziyad, umur 20 tahunan juga, maksimal 21 tahun, bisa mengislamkan daratan Eropa. Waktu yang digunakan, saya mau bilang kalian sebetulnya ini telat, tapi ya udah gak apa-apa lah. Siapa suruh belajar di SD 6 tahun, SMP masih pakai celana pendek, malu-maluin di Indonesia ini. Padahal anak SMP itu sudah balik. Yang sudah balik itu nggak pantas pakai celana pendek lagi. Anak di Indonesia tamatan SMU bisa apa? Bisa apaan? Bahasa nggak mateng, karakter nggak terbentuk, skill belum ada. Nih, saya ingin katakan kalian di kampus ini udah telat untuk menjadi manusia, tetapi bukan terlambat. Jadi gunakan waktu seefektif mungkin, sehingga kalian lupa kepada hal-hal yang kecil, yang tidak penting dan tidak berguna di dalam hidup. Demi Allah, setelah tamat SMU, tamat pesantren, saya haramkan diri saya untuk kuliah minta sama orang tua. Saya bikin prinsip itu sendiri di dalam diri saya. Orang tua saya mampu. Tekad saya yang kedua, kalau saya kuliah, saya yang harus ongkosin naik haji kedua orang tua saya. Demi Allah, itu yang saya lakukan. Walau saya kecewa karena semester 1 orang tua saya sudah haji duluan, tetapi tekad saya untuk menghajikan orang tua saya tidak berhenti, dan saya alokasikan uang saya hasil mahasiswa untuk menghajikan guru saya yang sangat berjasa pada hidup saya. Ini untuk berpikir progresif. Jangan kalah sama Wayne Rooney. Rooney umur 14 tahun, maksud saya umur 12 tahun masih pemain sepak bola jalanan. Wayne Rooney, dia sangat mengagumi seniornya Michael Owen. Hanya dalam tempo 4 tahun kemudian, umur Wayne Rooney 16 tahun, itu sudah main bareng dengan Michael Owen dalam tempo 4 tahun. Ada semangat, ada kerja keras, ada target, ada cita-cita yang dicapai. Tetapi saya ingin katakan bahkan Michael Owen pun masih terlalu rendah untuk cita-cita kalian. Dengan semua yang ada di pundak kalian ini, cita-cita kalian harus besar. Makanya saran saya, banyak baca biografi orang-orang hebat supaya kalian bisa cepat lakukan lompatan-lompatan di dalam hidup ini. Bergaul dengan dosen yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dekat. Jangan malu datang ke rumah profesor. Cari guru-guru yang hebat. Adik-adik, mana mungkin kambing bisa mendidik serigala? Tidak mungkin. Serigala tidak bisa menjadi serigala kalau dididik oleh orang sekelas kambing. Kalau kalian harus ingin menjadi orang hebat, kalian belajar di kampus ini bukan belajar sama tembok. Kalian itu belajar dengan manusia. Cari guru-guru, dekati profesor-profesor yang bisa membuat Anda melakukan lompatan-lompatan besar dalam hidup. Kegiatan kampus misalnya,
pecinta alam, camping, kempang, urusan cuma foto dan selfie. Kalau cuma itu, apa gunanya? Harusnya kegiatan pecinta alam misalnya yang kalian lakukan itu menambah keimanan kalian ketika kalian tafakur alam. Orang-orang yang punya visi hidup besar, dia tidak akan sia-siakan hidupnya. Terlalu panjang kalau ingin saya ceritakan. Ada seseorang yang memang sudah mantap tauhidnya karena dia memang pecinta alam. Saya ingat ketika dia bangunkan saya jam 2 malam untuk tawaf bersama. Tawaf itu judulnya menyerahkan diri pada Allah. Karena seharusnya dia sudah mati waktu dia camping dulu, karena dia hiking di tempat yang sama. Lalu kemudian dia harus melompati sebuah jurang untuk bisa mencapai jurang yang lain. Maksud saya tebing yang lain. Dia harus melepaskan semua yang membebani tubuhnya, dan bahkan rasa takut pun harus dibuang. Karena untuk bisa selamat, dia harus bisa pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya besar. Yang namanya camping kalau cuma Gunung Salak mah nggak penting. Seven Summit, orang kalau visinya besar. Saya bercita-cita untuk memanjat 7 bukit tertinggi di muka bumi. Yang namanya cita-cita itu harus besar usia muda itu. Akhirnya bersama saya tawaf, saya melihat memang pakai blue jeans yang belel, pakai t-shirt, dia ngajak saya tawaf. Saya bilang, kenapa kamu berdandan seperti ini? Ustaz, dengan pakaian ini saya seharusnya sudah mati. Dan saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya bertobat kepadanya, dan saya punya uang. Dulu saya bercita-cita dan sudah beberapa yang sudah saya penuhi untuk dapat 7 summit, 7 gunung tertinggi di dunia. Tapi ternyata semua itu rendah setelah saya datang ke Ka'bah ini. Dan mulai hari ini saya serahkan hidup saya sepenuhnya kepada Allah, dan saya anggap saya sudah mati, dan saya harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melupakan masa lalu. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang semua peninggalan masa lalu. Jauhi lagu-lagu pujangga yang sesat itu. Lagu dari zaman dulu sampai sekarang itu aja syairnya. Cinta, rindu, benci, nggak bisa tidur, apa lagi sih? Saya tuh kadang-kadang dengar kayak gitu enak aja bawaannya. Dari dulu sampai sekarang nggak jauh dari situ. Apa sih isinya lagu itu? Apa isinya? Cinta, rindu, kangen, ujung-ujungnya sakitnya tuh di neraka nanti. Ingin merubah mindset. Ya, ini kejadian kemarin. Ada anak madrasah, anak SMP kelas 8, biasa nonton porno. Kemudian ketangkap sama gurunya, dan gurunya perintahkan dia menulis Al-Quran. Di program saya ada program mushaf, menulis Quran sampai khatam. Luar biasa. Anak ini bisa menulis Quran setelah bertobat. Karena bayang-bayang seks, bayang-bayang adiktif asmara di dalam benakmu itu memang harus di-delete. Cara mendelete-nya banyak baca Quran. Nah, untuk anak SMP kemarin itu diperintahkan menulis Quran. Dalam 1 minggu bisa menulis 3 juz Al-Quran. Setelah itu muncul rasa malunya, dan malu nonton porno, dan menyesali diri. Setelah itu anak ini jadi tambah disiplin. Kemudian semangat belajarnya juga tambah bagus. Jadi saran saya untuk meninggalkan masa lalu itu, hilangkan semuanya. Yang berbau-bau dia, buang semuanya, kubur hidup-hidup semua. Nggak boleh lagi dibangkit-bangkitkan. Ustaz kan nggak boleh memutuskan silaturahmi.
Bakal balik lagi kan. Ini terutama akhwat ini yang menyimpan rasa yang terlalu dalam. Sembuhkan dirimu dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Bergaulah dengan guru, bergaulah dengan orang-orang yang saleh, jaga pandanganmu, jaga hatimu, jaga kemaluanmu. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, habiskan hidup untuk ilmu. Sudah selesai olahraga yang banyak, puasa yang banyak. Ini semua yang bisa melindungi kamu, apalagi di Jakarta dengan semua godaan. Makanan memang ini selera kita dulu yang kita bentuk. Jadi makan itu habit sebetulnya. Makan itu habit. Di dalam agama, di dalam Islam kita dipandu. Coba sebutkan kepada saya fungsi makan itu apa yang pertama? Apa fungsi makan? Supaya Anda tuh kalau beli makanan yang pertama apa? Sejujurnya mau makan nih, mau jajan gitu ya. 1, enak. 2, murah. 3, banyak. 4, apa? Baru tuh bersih. 5, baru yang terakhir halal gitu ya. Ini sekarang seleranya harus dibentuk dulu. Ya, kalau bahasa agama kan sebetulnya sederhana kan, halalan. Jadi nomor 1 adalah halal dulu. Karena makanan ini sebetulnya kalau kita ambil filsafat kenapa orang makan, agar kita bisa beribadah dengan benar dan dengan khusyuk. Sebetulnya itu tujuan ibadah, tujuan makan sebetulnya. Apa gunanya makan kalau kemudian hanya bertambah maksiat? Untuk bisa beribadah dengan baik, dengan benar dan khusyuk, makanannya harus halal. Jelas. Nah, sekarang persoalannya sudah ada label halalnya, tetapi kita nggak tahu sebetulnya controlling label halal ini sejauh mana. Nah, di sini kembali kepada ijtihad kita. Misalnya, oke, menurut MUI ini sudah halal dan dia sudah menempelkan stikernya. Ya sudah, tawakal Allah. Saran saya, kalau Anda mulai ragu, baca sebelum makannya Bismillahirrahmanirrahim atau panjang bacanya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu ketika Anda menghadapi syubhat. Betul yang adik katakan tadi, ada sebuah hotel bintang 5 di Blok M. Chefnya yang berkata kepada saya, dia bertobat setelah keluar. Hotel bintang 5 ini biasa menyajikan makanan-makanan, banyak teman-teman saya juga meeting di situ, tapi ternyata banyakkan haramnya daripada halalnya. Banyak campuran haramnya di situ. Bakminya, mie gorengnya, bihun gorengnya, steaknya, kalamarinya. Itu ternyata di hotel bintang 5 banyak orang-orang berjilbab makan itu, ternyata mayoritas makanan itu haram. Dan ini yang berkata chefnya yang bertobat kepada saya. Karena kita bagian dapur Ustaz, jadi kita nggak bisa ngomong sama konsumen. Kami kan bukan bagian restoran. Saya sebagai seorang muslim juga ikut atasan. Nah, tanpa disadari sebetulnya setiap hari ini kita berinteraksi dengan makanan-makanan yang syubhat. Maka dari sekalian, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dari benak kita dulu. Cari makanan pertama kali jangan enaknya, jangan murahnya. 1, halalnya. 2, thayyiban. Thayyiban itu apa? Sehatnya.
Sehat itu maksudnya apa? Ya nutrisinya, gizinya. Yang ketiga baru kemudian higienisnya, itu masuk kategori itu. Baca di buku ada pola makan Rasulullah, makan makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalian dengan tugas yang kalian emban nantinya, dengan disiplin yang harus kalian pegang, mulai dari pola makan yang akan membentuk karakter kalian. Jadi saya cuma bisa kasih satu kata kunci setelah mindset dibentuk, mulai dari yang halal, yang bernutrisi, yang higienis gitu ya, tentu tepat pula takarannya ya. Jangan kemudian halal sehat tapi kemudian berlebihan. Jadi halal haram itu bisa dinilai dari sisi satu, zatnya, yang kedua dari sisi prosesnya, yang ketiga dilihat dari sisi pola konsumsinya. Misalnya zatnya halal tapi prosesnya bercampur yang haram, maka hukumnya haram. Zatnya halal, prosesnya halal, tapi takaran volume konsumsinya berlebihan, maka bisa jadi haram. Perhatikan tiga pola itu: zatnya, prosesnya, dan pola konsumsinya. Dan titik akhirnya untuk melindungi kalian, makanan ini halal atau haram, beracun atau tidak, selalu baca bismillah sebelum makan. Bismillah gitu. Atau kalau kalian ragu banget, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sekarang tentang tontonan. Ini repot memang. Saya saja nih buka YouTube, cari tentang Quran, sampingnya porno ditawarin gitu. Ini syubhatnya memang tinggi sekali. Adik-adik sekalian, saran saya, tidak dilarang buat kita untuk bersenang-senang, tidak. Tapi ada teman saya yang juga sangat bagus, mengharamkan dirinya masuk bioskop karena ikhtilaf, bercampur laki-laki dengan perempuan di dalamnya. Jika kalian berada dalam posisi memang tidak kuat, sebaiknya dihindari saja. Yang kedua, nggak dosa nggak nonton yang paling keren sekarang, nggak dosa. Tapi kalaupun ada film, ada tontonan yang menurut Anda itu berguna, silakan masuk ke dalamnya. Pilih dan pilih. Tapi yang paling penting sebetulnya nanti adalah cara berpikir dan filter di dalam hati kita semua. Maka mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah itu perhatikan tontonan kalian. Dan ketika sudah mendapatkan yang kira-kira diharamkan, tinggalkan saja sepenuhnya, atau setidaknya pejamkan mata. Yang paling bagus tinggalkan. Nggak usah kemudian rugi Ustadz baru separuh nonton ini nanggung gitu. Tinggalkan saja. Atau ketika kalian kemudian berusaha untuk mencari tahu, karena seperti saya ini juga kadang-kadang apa yang dibicarakan di masyarakat saya mesti lihat. Seperti misalnya badan sensor film, mau tidak mau kita harus menyaksikan di mana yang salah. Tapi untuk saat ini terlalu banyak pilihan-pilihan kita untuk menonton tontonan-tontonan yang lebih produktif, lebih meningkatkan kualitas kehidupan kita. Sudah cukup banyak. Saya sendiri terlalu banyak yang saya tonton. Kemarin saya umroh, saya minta dikopikan pengajian-pengajian di Masjid Nabawi semuanya dari zaman saya kuliah sampai sekarang. Jadi terlalu banyak PR saya untuk saya tonton, untuk saya dengar. Nah di YouTube Anda juga tinggal klik Bakhtiar Nasir, sudah banyak itu. Nah, cuma kan kadang-kadang sebelah kanan ada yang menantang untuk ditonton itu yang agak seksi. Nah di situ cepat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi lebih bagus mungkin sebelum buka YouTube gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma
khalaq. Ini kembali kepada kita semua. Ya. Itu saja barangkali untuk hari ini. Saya juga mau siap-siap sholat Jumat. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Semoga kita bisa dipertemukan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tips buat kalian, perbanyak melakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, ya, untuk menghapus dosa-dosa 4F, untuk melindungi dari 4F. Ada banyak buku tentang itu yang bisa kalian dengarkan. Ada banyak ceramah tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nufus yang banyak beredar sekarang yang bisa kalian lakukan. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian adalah ashabul kahfi. Last but not least, yang paling penting untuk dijaga, jaga akidahmu. Di tengah liberalisme pemikiran ini, jaga akidahmu. Lebih baik tidur nggak gaul selama 100 tahun di dalam gua kahfi daripada harus gaul tapi merusak akidah. Ya, ashabul kahfi ditidurkan berapa tahun? 109 tahun dalam hitungan bulan Qamariyah. Lebih baik tertidur daripada gaul kalau kemudian merusak akidah. Dan insya Allah kalian akan menjadi pelaku-pelaku perubahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.